Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GT inisiatif psikosomatis, berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GT inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GT inisiatif psikosomatis dengan topik pentingnya pola hidup sehat agar penderitaan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis cepat membaik. Baiklah, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik ya, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah pentingnya pola hidup sehat agar penderitaan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis cepat membaik atau cepat sembuh total. Teman-teman semua ya, sebelum saya lanjutkan, ini saya sedang santai ya, berada di depan rumah saya ini teman-teman. Tadi ya, saya berada di depan rumah saya biar teman-teman juga lebih kenal dengan saya ya, supaya kita bisa menjalin silaturahmi lebih dekat lagi teman-teman ya. Nah ini jadi kondisi lingkungan tempat tinggal saya seperti ini ya, ini rumah saya. Nah ini agak sepi ya teman-teman ya, karena anak-anak saya sedang di luar kota ya. Jadi ini saya hanya sendiri, hanya dengan istri saya ya, ini yang sebagai kameramen. Oke ya. Nah ini lingkungannya jadi di depan rumah ini jalan besar ya, jalan besar ini teman-teman ya. Jalannya sudah hot mix ya, walaupun di kampung tapi udah cukup bagus ya. Terus di depannya lagi ada persawahan teman-teman, persawahan. Makanya rumah saya termasuk rumah mewah, mepet sawah ya itu teman-teman ya. Oke, kita sambil rileks saja teman-teman, santai ya, karena ini juga kadang banyak kendaraan ya. Nanti saya mau mendekat ke sawah, ini kebetulan padi-padi juga sudah mulai menguning teman-teman. Nih, nah oke, nih ya, ini sangat membentang, jadi ya buat rileks lumayan lah ya. Lumayan. Ini kebetulan padi-padinya juga sudah menguning ya, ini sebentar lagi panen ya. Nah baik ya, itu sekilas tentang lingkungan saya ya. Nah kemudian yang lebih penting lagi, kembali ke topik ya teman-teman. Jadi pentingnya pola hidup sehat ya. Karena apa? Ini saya angkat sebagai topik karena penderitaan asam lambung, GT inisiatif psikosomatis itu sering ya disebabkan gara-gara misalkan dari pola hidup kita, nah kemudian menyebabkan kita menjadi terkena asam lambung, GT inisiatif psikosomatis ya. Bahkan yang kadang kondisinya sudah membaik ya, itu pun kadang menjadi mudah kambuh ya, karena kita tidak menjaga istilahnya ya pola hidup kita yang pola hidup sehat ya. Tetapi kita kadang ceroboh ya, atau mungkin lupa diri. Nah akhirnya kita tidak mengingat lagi ya tentang faktor-faktor yang menyebabkan kesehatan. Nah, akhirnya kita juga kadang bisa menjadi kambuh lagi. Atau yang mungkin dalam masa pemulihan kadang pemulihannya menjadi agak lambat ya, agak lambat karena di dalam kita mengatur pola hidup kita itu kadang ya kurang tepat lah itu. Nah maka dari itu pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana caranya
kita mementingkan pola hidup yang sehat ya, agar menjadi lebih baik teman-teman. Oke ya, jangan ke tengah jalan ya, karena jalannya banyak kendaraan ya itu. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Jadi di dalam kita mengatur pola hidup yang sehat, ini ada 3 hal yang menjadi perhatian khusus bagi kita ya. Nah, yang pertama yaitu kita mengatur waktu teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya supaya pola hidup kita menjadi sehat, kita harus mengatur waktu ya. Nah, mengatur waktu yang baik ya, yang tepat supaya efeknya kepada tubuh kita jauh menjadi lebih sehat, yaitu dengan model 888 teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya dalam satu hari itu kan ada 24 jam ya. Nah, kita bagi menjadi 3 ya, menjadi 3, yaitu 8 jam pertama untuk bekerja ya, kemudian 8 jam yang kedua itu untuk relaksasi dan meditasi, kemudian 8 jam yang ketiga yaitu untuk istirahat total atau untuk tidur. Nah, itu. Jadi ini adalah waktu yang ideal ya teman-teman. Jadi silakan disesuaikan saja ya, sesuaikan saja. Ya, walaupun ini tidak mutlak ya, sifatnya itu kurang lebih ya, tetapi paling tidak kalau terjadi pergeseran ya, itu juga tidak jauh dari itu ya. Karena kalau jauh dari itu nanti akhirnya menjadi kurang seimbang ya. Nah, akhirnya kadang imbasnya asam lambung kita menjadi naik ya, akhirnya terjadi GERD ya. Setelah terjadi GERD kemudian menjadikan muncul beberapa sensasi ya. Dengan muncul banyak sensasi akhirnya menimbulkan rasa-rasa yang tidak nyaman ya, seperti kadang kepala berat, kepala keliengan, pusing-pusing ya, kadang mata buram, kemudian telinga berdenging ya, mulut kadang terasa asam atau pahit ya, sampai dengan leher kaku, sampai pundak, kadang tensi juga naik ya, dada yang terasa panas atau kadang berdebar ya, kemudian nafas pendek ya, kadang ada sakit yang berpindah-pindah dan bermacam-macam, sampai dengan perut saja kadang seringnya merasa kembung ya, merasa kembung, begah, sembelit, perih, pokoknya nggak nyaman ya itu. Nah, belum dari rasa-rasa yang lain seperti kadang kaki untuk jalan juga gemeteran ya, berjalan terasa seperti sempoyongan, oleng ya. Nah, itu adalah sensasi yang disebabkan karena GERD ya. Nah, itu bisa jadi disebabkan karena di dalam kita mengatur waktu ya, di dalam pola hidup ini kurang seimbang. Nah, kembali kepada topik. Jadi waktu yang seimbang yaitu tadi ya, 8 untuk bekerja, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk relaksasi dan meditasi, kemudian 8 jam untuk tidur atau istirahat. Baik ya, jadi yang pertama tentang 8 jam untuk bekerja ya. 8 jam untuk bekerja itu ya sesuaikan dengan profesi kita masing-masing teman-teman ya. Bagi yang teman-teman mungkin masih sekolah ya, berarti itu ya untuk belajar di sekolah. Bagi teman-teman yang masih berkuliah ya, berarti 8 jam ya untuk berkuliah ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah bekerja, nah itu sesuai dengan profesinya. Contohnya yang misalkan petani ya udah berangkat aja contohnya ke sawah seperti ini ya, atau mungkin berkebun, menanam apa, merawat apa. Nah, itu juga lakukan saja, tidak apa-apa ya. Walaupun kadang kita ada rasa-rasa yang seperti tidak percaya diri, kemudian takut mungkin pingsan atau takut kambuh, itu tidak usah dicemaskan, tidak usah ditakutkan ya. Itu hanya halusinasi dan pikiran yang negatif teman-teman. Jadi pokoknya percaya diri saja, pasti bisa, badai pasti berlalu. Nah, itu. Nah, demikian juga untuk ini apa, profesi-profesi yang lain ya, seperti misalkan yang profesinya berdagang, udah berjualan saja ya. Yang mungkin berjualannya di pasar, datang ke pasar, tidak apa-apa ya. Yang mungkin di warung, di rumah, ya udah layani saja pembeli. Justru itu bisa untuk bersosialisasi ya, untuk melatih mental ya, supaya kita mental kita menjadi kuat kembali teman-teman ya. Yang profesinya mungkin
bekerja di kantor, ya udah berangkat saja ya, berangkat saja. Insya Allah tidak apa-apa teman-teman ya. Jadi semua ya keraguan-raguan ya yang kadang menakut-nakuti mental kita ini hanya ilusi ya, hanya ilusi pikiran kita yang salah ya. Karena apa? Karena sejatinya kita itu adalah orang sehat ya, orang sehat, cuma pikiran yang sedikit istilahnya bermasalah, yaitu banyak pikiran negatif yang menjadi beban. Nah, maka itu mulai dari mindset pikiran kita rubah menjadi positif ya, dengan cara kita bangun percaya diri kita. Nah, kemudian kita lakukan saja aktivitas, contohnya bekerja sesuai dengan profesi kita. Walaupun ya karena kita memang menyadari kita punya istilahnya penderitaan asam lambung, ya udah kita persiapkan. Contohnya ketika kita mau berangkat bekerja ya udah kita bawa aja misalkan bekal, itu nggak apa-apa teman-teman ya. Contohnya seperti saya ya, itu dulu kalau berangkat ke kantor yaitu saya bawa ya minimal itu sekali itu air hangat. Jadi saya siapkan termos kecil itu untuk minum, itu isinya itu air hangat supaya menyimpan panas ya. Itu seperti itu. Bisa juga kadang bawa makanan-makanan ringan lah ya buat ngemil ya. Nah, itu memang harus begitu. Jadi kita memang harus sadar diri dengan keadaan kita. Tetapi kita tidak boleh istilahnya terhambat oleh penderitaan, tapi kita harus jalan terus ya, harus percaya diri ya, harus semangat ya. Nah, akhirnya nanti penderitaan itu akan hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Itu ya. Jadi itu yang seputar 8 jam untuk bekerja ya. Jadi bekerja sesuai dengan profesi. Yang profesinya mungkin nyupir ya kendaraan, ya udah berangkat saja nggak apa-apa ya. Walaupun kita kadang takut bagaimana kalau di jalan nanti macet ya, bagaimana kalau di lampu itu traffic light ya, lampu merah kayak itu. Nah, itu kadang kan kita berpikirnya jangan-jangan. Nah, itu lupakan saja ya. Ini semuanya akan baik-baik saja itu. Nah, kemudian yang berikutnya ya, selain kita 8 jam untuk bekerja, itu sifatnya kurang lebih teman-teman ya, jadi disesuaikan saja. Nah, kemudian 8 jam lagi ini adalah untuk relaksasi dan meditasi. Nah, apa itu relaksasi dan meditasi ya? Relaksasi ya istilahnya seperti waktu-waktu santai lah, waktu-waktu santai, waktu istirahat ya, pokoknya waktu rileks. Nah, itu manfaatkan seperti itu ya. Nah, itu. Nah, dengan seperti itu nanti kita menjadi lebih tenang ya, lebih santai, lebih rileks ya. Itu. Nah, termasuk kita waktu untuk hiburan teman-teman ya, itu. Waktu untuk hiburan contohnya di saat mungkin kita sambil istirahat ya, bisa kita mungkin sambil mendengarkan musik ya, mungkin sambil menonton video-video yang komedi ya, yang lucu-lucu. Nah, itu sudah termasuk relaksasi ya. Atau mungkin waktu kita gunakan untuk keluar rumah ya, atau keluar rumah. Nah, untuk mungkin jalan-jalan di sekitar rumah. Nah, itu sudah masuk relaksasi. Jadi tanpa beban, tetapi yang kita cari adalah kedamaian ya, itu. Nah, selain itu juga waktu relaksasi termasuk waktu meditasi. Meditasi itu adalah kita menenangkan diri untuk membangun konektivitas antara diri kita dengan pencipta ya. Contohnya kita beribadah ya. Nah, itu masuk ke itu ya, yang 8 itu. Nah, contohnya bagi yang muslim ya, misalkan sholat 5 waktu ya. Sholatnya jadi lama-lama nggak apa-apa, jadi kita mungkin tambah dengan doa-doa, mungkin tambah dengan wiridan ya, tambah dengan bacaan-bacaan sholawat, ini jauh menjadi lebih tenang ya. Nah, itu lakukan saja teman-teman. Dengan seperti itu nanti insya Allah ya, secara psikis juga kita menjadi tenang ya. Ketika pikiran tenang, kemudian emosi juga terkendali, perasaan juga lebih damai. Nah, itu insya Allah nanti penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis itu akan membaik dengan sendirinya teman-teman. Jadi kita tidak usah takutlah dengan penderitaan ini, pasti
pasti akan sembuh. Jadi badai pasti berlalu, itu ya moto saya itu memang seperti itu. Dan akhirnya ternyata juga bisa sembuh juga ya, bisa berlalu juga, dan teman-teman juga pasti bisa. Itu lakukan saja seperti itu. Nah itu jadi 8 jam untuk relaksasi dan meditasi ya. Nah kemudian 8 jam berikutnya yaitu untuk tidur teman-teman, istirahat ya. Nah ini juga kalau bisa idealnya dipenuhi. Tetapi kalau misalkan kok tidak ya tidak usah cemas. Karena apa? Karena untuk penderita asam lambung, ketensiatif psikosomatis itu biasanya kan juga terkena insomnia ya. Jadi susah tidur ya. Nah bagi teman-teman yang masih istilahnya suka susah tidur ya, atau terkena insomnia, itu sadari saja dan itu juga syukuri saja ya. Jadi tidak usah menjadi beban, nggak usah tambah cemas. Contohnya ketika misalkan malam kok susah tidur, ya udah kita ambil nilai positifnya saja, kita syukuri saja karena kita belum bisa tidur, berarti ini dikasih waktu kita untuk melakukan hal yang positif. Contohnya untuk menambah waktu meditasi ya, menambah waktu kita melakukan misalkan doa-doa ya, membaca ayat-ayat suci dan lain sebagainya, itu manfaatkan saja. Atau mungkin kita menambah dengan wiridan-wiridan ya, kita menambah dengan olah nafas. Nah dengan seperti itu nanti tahu-tahu itu sudah tertidur teman-teman ya. Jadi memang yang namanya tidur itu jangan jadi beban ya. Kalau memang belum bisa tidur ya udah kita lakukan hal yang positif saja. Nah nanti tahu-tahu ini sudah ngantuk sekali, nah akhirnya kita menjadi mudah tertidur. Tetapi kalau kita sudah cemas dulu ya, wah jangan-jangan nanti nggak bisa tidur, sudah kepikiran seperti itu ya, yang terjadi susah tidur betulan itu ya. Itu teman-teman ya. Karena apa? Dari pengalaman saya juga seperti itu dulu ya. Saya ketika tidur ya, misalkan berangkat tidur jam 10 saya biasanya itu ya, 10 malam. Nah kemudian nanti baru 2 jam, sekitar jam 12 itu sudah terbangun. Nah dari jam 12 sampai ke subuh itu biasanya keleng-keleng keleng-keleng nggak bisa tidur. Nah nanti bisa tidur lagi itu menjelang subuh teman-teman. Nah itu seperti itu. Tapi semua itu juga tetap saya syukuri ya, saya tenangkan hati saya manfaatkan untuk menambah waktu meditasi. Dan akhirnya tubuh menjadi terbiasa dan akhirnya juga baik-baik saja. Itu seperti itu. Nah itu untuk waktu yang berhubungan dengan 8 jam untuk istirahat total atau untuk tidur teman-teman ya. Jadi ingat ya, mengatur pola hidup sehat, yaitu yang pertama mengatur waktu, rumusnya 8-8-8. 8 jam untuk bekerja ya, 8 jam untuk relaksasi dan meditasi, dan 8 jam untuk istirahat atau untuk tidur malam. Itu silahkan dipenuhi ya. Nah kemudian yang berikutnya ya, yaitu pola hidup ini penting juga ya kita atur, yaitu yang kedua ya, selain kita mengatur pola waktu tadi yang 8-8-8, yaitu kita dengan pola hidup sederhana teman-teman. Yang kedua ini penting sekali ya, karena apa? Banyak penderita asam lambung, ketensiatif psikosomatis karena disebabkan dari gaya hidup yang berlebihan ya, yang over. Nah dengan seperti itu akhirnya kita menjadi nambah beban pikiran, kemudian nambah beban fisik juga, kadang menjadi kelelahan ya, karena aktivitasnya juga berlebihan. Nah maka dari itu harus dirubah teman-teman ya, yaitu yang cocok seperti yang pengalaman saya ya, itu jadi kita dengan hidup sederhana teman-teman ya. Nah sederhana itu bukan berarti kita pelit ya, kita kekurangan sekali, bukan itu ya. Tetapi juga sederhana bukan berarti berlebih-lebihan, itu juga bukan ya. Sederhana yang saya maksud itu adalah pas, sesuai dengan kebutuhannya. Nah yang sering terjadi kadang kita dasarnya itu tidak pas sesuai dengan kebutuhan, tapi maunya itu pas sesuai dengan keinginan ya. Nah itu, nah kalau bisa itu keinginan di apa ya disisihkan dulu ya. Yang penting kita pas sesuai dengan kebutuhan kita.
Nah, biasanya untuk pas sesuai dengan kebutuhan kita itu kan setiap orang itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda ya, silahkan disesuaikan saja. Jadi intinya kita memposisikan diri di dalam mengatur gaya hidup itu gaya sederhana ya. Sederhana itu mendekati pola-pola hidup yang tradisional lah. Dan itu juga lebih efisien biasanya ya. Nah, itu teman-teman, pokoknya kita hidup sederhana saja, tidak usah berlebih-lebihan ya. Karena dengan berlebih-lebihan, contohnya misalkan makan saja ya, kita senangnya kuliner terus-terusan, nanti akhirnya mungkin ya kita menjadi apa ya, terlalu banyak lemak dan lain sebagainya. Nah, akhirnya bisa menyebabkan menjadi kambuh ya. Nah, itu seperti itu. Jadi dengan sederhana itu insya Allah jauh menjadi lebih aman bagi penderita asam lambung degeneratif psikosomatis itu. Baik ya, itu yang kedua. Jadi dengan pola hidup sederhana ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang ketiga yang hubungannya dengan pola hidup ini adalah perilaku hidup sehat, teman-teman ya. Nah, perilaku ini ada perilaku secara fisik dan perilaku secara psikis, teman-teman ya. Tetapi itu yang pertama perilaku yang berhubungan dengan kebersihan ya. Nah, yang berhubungan kebersihan ya, kita mulai dari kebersihan diri kita sendiri dan kebersihan lingkungan di sekitar kita. Nah, contohnya gini ya. Kebersihan yang berhubungan dengan ini diri kita sendiri, contohnya kita rajin ya, mulai dari pagi itu mandi pagi, teman-teman. Manfaat mandi pagi itu luar biasa ya. Maka bagi teman-teman yang masih misalkan bermalas-malasan untuk mandi pagi itu, tolong dilatih. Ini luar biasa ya. Jadi untuk membersihkan pikiran ini dimulai dari bersih badan dulu ya. Setelah badan kita bersih, akhirnya kita bisa berpikir jernih, teman-teman ya. Maka mulai dari contohnya itu mandi pagi itu harus rutin. Nah, setelah itu ya kita biasakan rapi, teman-teman ya. Biasakan rapi, mulai dari mungkin pakaian, penampilan. Nah, itu juga akan mendukung secara mental ya, kita menjadi jauh lebih percaya diri ya. Bagi yang perempuan mungkin ya bermake up lah sedikit ya, supaya melihat wajah kita itu cerah. Nah, kita menjadi bersemangat, teman-teman ya. Jangan bermalas-malasan ya. Pokoknya rawat diri kita sendiri itu. Nah, dengan seperti itu nanti mental secara psikis itu juga akan menjadi jernih ya, menjadi lebih apa ya, lebih bersemangat. Itu otomatis akan timbul. Nah, itu namanya bersih diri ya, bersih diri. Nah, jadi untuk membuat pikiran bersih, pikiran jernih ya, ini dimulai dari fisik yang bersih juga. Oke ya, itu. Nah, kemudian selain itu yang hubungan dengan perilaku ya, ini adalah yang berhubungan dengan sikap kita, teman-teman ya. Nah, ketika kita ingin menjadi apa ya, diri kita menjadi baik ya, maka sikap kita itu harus banyak memberikan kebaikan ya. Banyak memberikan kebaikan, maka sadari saja ya, kita mawas diri, kadang diri kita ini sudah baik belum sih. Nah, itu harus bisa dibayangkan seperti itu ya. Nah, itu. Nah, contohnya itu dimulai dari pikiran baik ya. Pikiran baik itu ya berpikirnya positif ya. Kemudian berkata juga baik ya, yang baik-baik. Kemudian melihat pemandangan yang baik-baik ya. Mendengar itu juga mendengar yang baik-baik, sampai dengan kita bertindak ya. Bertindak itu berjalan ya. Artinya bertindak, kelakuan kita itu juga harus baik. Karena apa? Semua kebaikan itu akan kembali kepada diri kita, teman-teman ya. Maka akhirnya kita menjadi orang baik ya. Nah, insya Allah itu termasuk penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis juga akan membaik, teman-teman. Itu praktekkan saja ya. Jadi dari pengalaman saya seperti itu. Baik, teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis akan segera sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.